Hai, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda dalam kelas dinamika dan komunikasi kelompok. Karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Juara Lubis. Saya angkatan 15, sehingga cukup tua dibandingkan dengan Anda. Walaupun kita bertemu lewat dunia maya, saya harap Anda bisa menikmati pelajaran kita hari ini. Pagi hari ini kita akan berbicara soal mengelola konflik. Anda pasti tahu bahwa konflik pasti ada dalam setiap interaksi. Ketika kita membicarakan komunikasi kelompok, pasti dalam kelompok ada konflik. Karena itu, mengelola konflik menjadi sangat penting untuk kepentingan kelompok. Tanpa mengetahui cara pengelolaan konflik, kelompok rawan sekali menjadi bubar, menjadi pecah. Karena itu, saya harap Anda bisa menikmati topik hari ini dan bisa menerapkannya dalam kehidupan Anda. Selamat menikmati. Ada 7 sub pokok bahasan, agak panjang memang, tapi beberapa diantaranya pendek-pendek saja. Anda bisa melihat dengan mudah bagaimana mengelola konflik itu. Pada bagian yang pertama, biasalah kita perlu mengenal binatang apa yang mau kita pelajari itu. Sehingga kita perlu mendefinisikan apa itu konflik dan apa penyebabnya. Bagian kedua nanti kita akan mengidentifikasi tipe-tipe konflik. Kemudian kita akan membicarakan soal hubungan antara konflik dengan keragaman anggota kelompok. Bagaimana itu, apakah semakin beragam, semakin banyak konfliknya. Kemudian ada 5 gaya pengelolaan konflik, itu kita pelajari pada bagian yang keempat. Kemudian pada bagian berikutnya kita akan mengidentifikasi dan mengaplikasikan keterampilan untuk mengelola konflik. Bagian yang keenam, kita mempelajari apa yang namanya groupthink. Groupthink itu adalah sebuah gejala dalam kelompok yang sering muncul ketika tidak ada konflik atau untuk menghindarkan konflik. Dan pada bagian yang terakhir kita akan mendeskripsikan konsensus. Bagaimana konsensus itu kita pakai untuk mengatasi konflik. Itu topik kita hari ini. Baik, kita mainkan dengan subtopik yang pertama, pengertian konflik. Pasti ketika Anda mengambil mata pelajaran sosiologi umum, Anda sudah berkenalan dengan istilah konflik yang diperkenalkan oleh Gillen and Gillen. Di situ Gillen and Gillen mengatakan bahwa konflik adalah puncak dari proses yang disosiatif. Pertama sekali persaingan, yang kedua kontravensi atau pertentangan, dan puncaknya adalah konflik. Dalam komunikasi kelompok, kita mendefinisikan konflik itu dengan lebih sederhana saja. Konflik adalah ketidaksepakatan. Anda tentu masih ingat bahwa kelompok ada untuk mencapai satu tujuan. Tujuan itu sudah kita sepakati bersama. Tetapi kita mempunyai perbedaan untuk mencapai tujuan itu. Dan perbedaan itu menunjukkan permusuhan. Dan inilah yang namanya konflik. Misalnya seperti ini. Kita mau sepakat mau makan siang apa? Tujuannya adalah kenyang. Yang satu minta nasi padang, yang satu lagi minta soto. Nggak bisa dua-dua karena sumber dayanya terbatas. Uangnya terbatas. Harus kita putuskan nasi padang atau soto. Ketika kedua orang ini tidak sepakat, dan kedua-duanya menunjukkan permusuhan, itulah konflik. Jadi tujuannya sama,
namun mengelola sumber dayanya, bagaimana mengelola sumber dayanya itu tidak sama. Kita berbeda, dan perbedaan itu mengakibatkan permusuhan. Itulah yang kita katakan konflik. Jadi konflik itu pasti melibatkan individu lebih dari satu. Ini dia. Jadi ada permusuhan, ada individu lebih dari satu, ada cara berbeda pengelolaan sumber daya yang terbatas, dan tujuannya sama. Kalau sumber dayanya tidak terbatas, nggak ada konflik. Ya bisa saja seperti yang saya katakan tadi, beli aja satu nasi padang, satu soto, bisa dilakukan seperti itu. Kalau sumber daya tidak terbatas. Kalau sumber daya yang terbatas, terjadilah konflik. Itu dia definisi mudah tentang konflik. Dengan pengertian yang tadi, ada tujuan yang sama, cara pengelolaan yang berbeda, mengakibatkan permusuhan, sumber daya yang terbatas. Dengan pengetahuan itu, kita sekarang mudah mengetahui mengapa ada konflik. Tentu saja bisa terjadi konflik karena perbedaan persepsi. Yang satu menganggap seperti ini, yang satu lagi menganggap seperti ini. Yang satu menganggap soto yang paling enak, yang satu lagi menganggap nasi padang yang paling enak. Konflik juga bisa terjadi karena perbedaan kepribadian, perbedaan pengetahuan, perbedaan budaya, perbedaan kekuasaan, dan perbedaan tentang pilihan proses atau pilihan prosedur. Jadi, macam-macam hal bisa mengakibatkan konflik itu. Jadi, seperti saya katakan di awal, konflik pasti sangat mungkin terjadi dalam kelompok. Karena kelompok itu terdiri dari beberapa orang yang berbeda-beda persepsi, pengetahuan, pribadi, budaya, dan segala macamnya, dan tujuannya sama, tetapi kita mempunyai sumber daya yang terbatas. Itulah yang mengakibatkan konflik itu. Jadi, seperti saya katakan tadi, konflik pasti terjadi dalam setiap kelompok yang berinteraksi. Jadi, ini ada 3 salah pengertian tentang konflik. Yang pertama adalah konflik harus dihindarkan sama sekali. Tidak, jangan hindarkan konflik. Konflik itu harus diatasi. Nanti kita lihat di bagian berikutnya bahwa kalau kita selalu berusaha menghindarkan konflik, kelompok kita tidak akan berkembang dengan baik. Yang kedua, yang salah juga adalah semua konflik disebabkan karena orang tidak saling memahami satu sama lain. Tidak. Konflik bisa terjadi karena walaupun kita saling memahami, kita saling paham bahwa yang dia maksud seperti ini, yang saya maksud seperti ini. Maksud-maksud itulah yang tidak sama, sehingga bisa terjadi konflik. Dan yang ketiga, seluruh konflik dapat diselesaikan. Ini juga salah. Ada konflik yang susah menyelesaikannya, sehingga itu mengakibatkan kelompok menjadi pecah. Atau bisa juga kita katakan, mari kita simpan saja konfliknya, jangan diungkit-ungkit, kelompok jalan terus, tapi yang ini nggak usah kita bicarakan. Bisa juga seperti itu. Jadi 3 hal ini adalah yang salah tentang konflik. Konflik itu tidak bisa kita hindarkan. Tidak semua konflik diakibatkan oleh salah pengertian. Dan yang ketiga, tidak semua konflik bisa diselesaikan. Kita teruskan dengan subbab yang kedua, tipe-tipe konflik. Ada 3 tipe konflik. Yang pertama adalah yang kita katakan sebagai pseudo-konflik, konflik palsu. Ini karena persoalan tidak memahami saja, pasti Anda sering melihat bahwa orang bisa berkonflik karena salah pengertian. Setelah bertemu, itu maksudnya. Itu kita katakan sebagai pseudo-konflik. Jadi konfliknya sebenarnya hanya berasal dari tidak saling memahami satu sama lain. Yang kedua adalah yang kita katakan sebagai simple konflik. Ini karena kita tidak setuju terhadap ide, kebijakan, atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain.
Ketika saya tidak setuju dengan idenya, tidak setuju dengan kebijakannya, tidak setuju dengan prosedur yang dia lakukan, maka saya menyatakan ketidaksetujuan itu dan kami konflik. Itu yang kita katakan sebagai simple konflik. Tipe yang ketiga adalah ego konflik. Ini konflik karena perbedaan yang mendalam tentang psikologis. Maka itu dikatakan sebagai ego konflik. Pokoknya saya nggak suka lihat dia. Ini saya nggak boleh kalah sama dia. Ini konflik karena mempertahankan ego. Saya tidak mau harga diri saya diinjak-injak oleh dia. Itu namanya ego konflik. Jadi Anda bisa lihat 3 tipe konflik ini tentu saja memerlukan penanganan yang berbeda satu sama lain. Nah, bagian ketiga ini juga tidak kalah serunya. Konflik sering juga terjadi karena keragaman budaya anggota. Dan ini sangat mungkin terjadi di kita, di Indonesia, karena budaya kita memang berbeda. Perbedaan budaya bisa mengakibatkan konflik. Yang paling mudah sajalah kita sumbernya itu kita sebutkan 3 yang paling sering terjadi. Ada budaya yang sangat individualistik, ada budaya yang sangat mementingkan kolektivistik. Orang yang individualistik itu ya pokoknya maju secara pribadi, persaingan menjadi penting, sedangkan yang kolektivistik itu cenderung melihat harmoni, melihat serasi, selaras, seimbang. Jangan ada saling menyakiti. Ketika 2 budaya ini bertemu, tentu saja bisa berkonflik. Misalnya, satu kelompok hendak berencana pergi ke, katakanlah ke Bogor, jam 5. Jam 5 dari 10 orang anggota, 5 orang sudah hadir. Orang yang datang dari budaya individualistik akan mengatakan, ayo berangkat. Janji kita jam 5, kita harus berangkat sekarang. Kalau anggota yang datang dari budaya kolektivistik akan mengatakan, jangan. Kita kan bersepuluh, kita tunggu dong yang lain. Nggak enak, kita harus kompak, kita harus sama-sama. Perbedaan budaya ini, budaya yang mementingkan individualistik dengan budaya yang kolektivistik bisa mengakibatkan konflik. Sumber kedua adalah dalam keragaman budaya ini adalah ada di antara kita yang datang dari budaya high context. Budaya high context ini adalah budaya di mana berkomunikasi menjadi sangat simbolik, tidak langsung, tidak to the point. Sedangkan yang low context itu adalah budaya berkomunikasi yang to the point. Jelas yang dikemukakannya itu. Buat orang yang dari high context, orang low context itu kasar. Orang yang low context menganggap bahwa yang high context itu bertele-tele, tidak jujur, banyak berbunga-bunga. Ini bisa menjadi sumber konflik. Ketika satu menganggap temannya kasar, yang satu menganggap temannya itu tidak terus terang, menyembunyikan sesuatu. Itu dia high context dengan low context. Yang ketiga adalah perbedaan gender. Mudah kita mengerti bahwa wanita berkomunikasi dengan cara yang berbeda dengan pria. Ada satu buku yang judulnya Bukan Itu Maksudku. Itu adalah satu buku kumpulan cerita-cerita bagaimana pria itu berkomunikasi berbeda dengan wanita. Kalau wanita itu komunikasinya itu lebih cenderung mengikat, lebih menyatukan, sedangkan pria itu lebih kompetitif, lebih bersaing,
lebih bertanding. Itu dia. Jadi ini bisa mengakibatkan konflik dalam sebuah kelompok. Di bagian yang keempat ini kita bicara soal pengendalian konflik. Bagaimana konflik yang terjadi dalam kelompok itu kita kelola. Cara yang pertama adalah menghindar. Ada konflik, supaya konfliknya tidak besar, dia pergi, dia keluar, menarik diri gitu. Banyak orang yang seperti itu. Cara yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi itu mencari titik temu. Bagaimana supaya si A dan si B itu tidak konflik, maka dimintalah si A menurunkan tuntutannya, si B menurunkan tuntutannya. Ketika kedua belah pihak menurunkan tuntutannya, ketemulah jalan keluar. Itu yang namanya akomodasi. Yang ketiga adalah kompetisi. Artinya biar saja mereka bersaing, biar saja mereka adu argumentasi, adu segala macam, sampai ditemukan siapa yang menang, apapun caranya. Itu kompetisi. Cara yang keempat adalah kompromi, hampir sama dengan cara yang ketiga. Kompromi artinya, cara yang kedua, yang akomodasi, artinya kedua belah pihak mencari celah untuk menyelesaikan konfliknya tadi itu. Yang kelima yang menarik adalah kolaborasi, artinya bagaimana kedua belah pihak justru bekerja sama satu sama lain agar justru perbedaan tadi itu membawa kebaikan. Itu 5 gaya kepemimpinan, gaya mengelola konflik. Tentu saja saya tidak bisa mengatakan bahwa ini paling baik dibanding dengan ini. Berbeda konfliknya, maka berbeda pula cara pengelolaan konfliknya. Itu yang saya pahami selama berdasarkan pengalaman bagaimana menghadapi konflik-konflik dalam kelompok. Jadi, tidak ada yang terbaik. Kita bisa melihat masalahnya dulu, menganalisis masalahnya. Kalau masalahnya tidak dalam dan hanya sekedar konflik karena salah sedikit saja, ya barangkali bisa menghindar dan seterusnya. Ini bisa kita lihat bagaimana mengelola konflik berdasarkan sumber konfliknya. Baiklah, kita teruskan dengan bagaimana mengelola konflik. Kita masuk pada bagian kelima ini. Ini adalah prinsip-prinsip dan keterampilan yang perlu kita miliki kalau kita hendak mengelola konflik. Kita yang terlibat sebagai yang berkonflik atau kita seorang pemimpin kelompok yang harus mengelola konflik yang terjadi pada anggota-anggota kita. Terus terang saja, 4 prinsip dan keterampilan ini mudah saja dikatakan, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit. Prinsip yang pertama adalah pisahkan individu dari masalahnya. Sering sekali konflik menjadi semakin parah, semakin mendalam karena kita mencampur masalah dengan individunya. Misalnya kita tidak suka dengan satu cara, misalnya cara itu kita perdalam, kita gabung. Memang dia kayak gitu sih orangnya, caranya begini, dari dulu memang seperti itu, memang turunan orang kayak begini itu. Jadi kita campur antara masalah dengan individu. Ini membuat konflik semakin dalam ketika kita mencampur antara individu dengan masalah. Prinsip yang kedua adalah fokus pada minat bersama. Jadi perlu ditekankan pada semua anggota yang berkonflik tadi tentang tujuan kita. Kawan-kawan, tujuan kita kayak gini loh. Jangan karena ini, perkara sedikit ini, kita menjadi berkonflik sehingga tujuan kita nggak bisa kita capai. Jadi berdirilah pada common ground, basis yang sama untuk mencapai tujuan, sehingga masing-masing orang, masing-masing pihak yang berkonflik bisa melakukan kompromi-kompromi, merendahkan hatinya masing-masing, sehingga egonya tidak menjadi terlalu menonjol untuk mencapai
tujuan bersama tadi itu. Yang ketiga, ini perlu keterampilan yang baik, yaitu menjaring sebanyak mungkin pendapat untuk menyelesaikan masalah. Jangan selesaikan masalah dengan pengetahuan yang sedikit. Jangan selesaikan masalah dengan pilihan yang sedikit. Cari sebanyak mungkin pendapat, cari sebanyak mungkin cara, sehingga masing-masing pihak yang berkonflik, termasuk Anda sebagai pemimpin, bisa memutuskan satu cara yang paling baik di antara berbagai cara yang kita sudah kumpulkan tadi. Jadi yang ketiga ini adalah melakukan pendalaman terhadap penyelesaian masalah itu. Barangkali jalan A, jalan B, jalan C, jalan D. Setelah jalan itu diketahui dengan segala resikonya, maka kita bersama-sama memilih. Kami mau cari jalan ini. Dengan banyaknya pilihan, mudah-mudahan orang akan terpuaskan dengan cara penyelesaian konflik tadi. Dan prinsip yang keempat adalah lakukan keputusan yang mendasar. Sering sekali kita menyelesaikan masalah hanya permukaannya, akarnya tidak diselesaikan, sehingga gampang sekali konflik akan muncul lagi karena akarnya nggak diselesaikan. Jadi prinsip yang keempat ini sangat penting. Kalau mengambil keputusan, lakukanlah keputusan yang mendasar. Barangkali itu menyakitkan, tapi lebih baik menyakitkan satu kali daripada konflik itu muncul lagi dan lagi. Kalau mendasar keputusannya, konflik yang diselesaikan dan mudah-mudahan tujuan bisa dicapai dengan lebih baik. Itu dia 4 prinsip dan keterampilan yang perlu kita miliki kalau kita hendak menangani konflik. Sekarang kita masuk pada bagian yang keenam, groupthink. Groupthink adalah satu situasi di mana sebuah kelompok tidak menghadapi konflik lagi, menghindarkan konflik. Dan sering sekali karena kelompok itu menghindarkan konflik, kelompok itu bukannya kuat, tapi menjadi sangat lemah, tidak punya daya analisis yang hebat, karena tidak ada perbedaan pendapat. Semua dianggap sama, semua dianggap sudah benar, daya kritisnya sudah kurang. Beberapa analisis menunjukkan bahwa misalnya peristiwa 9/11 di Amerika itu terjadi karena groupthink. Artinya elit keamanan Amerika menganggap bahwa Amerika itu sudah hebat. Nggak mungkinlah kita diserang dengan cara seperti itu. Walaupun sudah ada warning sebelumnya tentang serangan itu, tapi orang menganggap bahwa itu tidak mungkin terjadi. Kelompok yang menangani keamanan ketika itu menganggap bahwa Amerika begitu hebatnya, sehingga mereka tidak waspada dengan seperti itu. Jadi groupthink itu mengakibatkan sebuah kelompok kehilangan daya kritisnya. Jadi lihat di sini, groupthink adalah cara berpikir yang terjadi saat sebuah kelompok memaksimalkan kohesivitas. Pokoknya kompak, kelihatannya hebat, kelihatannya bersatu, nggak ada konflik, konsensus banyak. Tapi evaluasi dan analisisnya tidak mendalam. Tidak ada yang kritis, karena kritis dianggap sebagai melanggar konsensus. Kritis dianggap sebagai mengakibatkan konflik. Kritis dianggap sebagai sebuah yang merusak kelompok. Akibatnya yang terjadi adalah groupthink. Dan groupthink ini justru membuat kelompok menjadi tidak tajam analisisnya. Groupthink bisa terjadi karena kelompok menjadi apatis terhadap tugasnya, menganggap bahwa tugasnya itu ya udah rutin-rutin sajalah, udah bagus lah, udah paten tuh, nggak perlu dikritisi. Ada pendapat sih, udah bagus tuh, ngapain kita harus capek-capek lagi? Dia kan jago gitu. Kemudian groupthink juga bisa terjadi karena anggota kelompok merasa bahwa kemampuannya rendah. Ya, aku ini kan nggak bisa ngapa-ngapain. Serahkan aja pada ahlinya, dia udah tahu itu. Dia tidak kritis lagi pada pendapat orang lain, karena dia merasa bahwa dia tidak mampu, orang lain itu yang hebat.
Kemudian, groupthink juga terjadi apabila kita menganggap bahwa orang itulah yang kredibel, saya tidak, gitu. Hampir sama dengan yang bagian B ini. Orang itu yang kredibel, saya tidak. Jadi, masa saya mengkritik dia padahal dia itu kan jauh lebih hebat daripada saya, gitu. Penyebab yang keempat adalah ada anggota yang sangat persuasif. Dia begitu pintar bicara, bisa meyakinkan orang lain, dan kita menganggap bahwa pendapat dia itu yang paling pas. Pendapat dia itu yang paling hebat. Begitu hebat daya persuasinya, sehingga karena daya persuasinya semakin begitu hebatnya, kita terpesona dengan pendapat dia. Padahal belum tentu pendapat dia itu bagus. Dia hanya jago persuasi, belum tentu isinya bagus juga. Yang kelima adalah ketika kelompok kita begitu kompak, begitu serasi, selaras, seimbang, sehingga anggota kelompok itu cenderung sepakat dan tidak memberikan ekspresi negatif. Ini dikatakan bagus. Ada usul seperti udah cocok itu, nggak ada lagi kritik yang hebat. Jadi 5 hal ini yang mengakibatkan kelompok itu kehilangan daya kritis terhadap apa yang terjadi di dalam kelompoknya dan apa yang diusulkan oleh anggota-anggota kelompoknya. Itu yang namanya groupthink. Ini dia 5 ciri kelompok yang mengalami groupthink. Yang pertama adalah pemikiran kritis tidak dihargai. Kalau ada orang yang berpikiran kritis, dianggap sebagai pencilan, dianggap sebagai tukang ribut, dianggap sebagai pemecah belah. Itu gejala yang pertama. Gejala yang kedua adalah setiap anggota kelompok yakin bahwa kelompoknya tidak pernah salah. Kelompok kita ini kelompok orang-orang hebat ini, nggak mungkin kita salah. Udah hebat sekali lah pendapat kita ini. Gejala yang ketiga adalah anggota kelompok memberi tekanan pada orang yang berbeda pendapat. Kalau ada orang berbeda pendapat, dianggap musuh, dianggap ekstremis, dianggap pencilan, dianggap tidak benar gitu. Jadi kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan pendapat mayoritas dalam kelompok, itu justru dimusuhi. Itu gejala groupthink juga. Gejala yang keempat adalah anggota merasa bahwa mereka telah mencapai konsensus. Walaupun konsensusnya belum bulat, udah pas itu, udah cocok tuh. Itu pendapat atau jalan yang dibuat untuk yang tadi mencapai harmoni, selaras, serasi, dan seimbang itu. Gejala yang kelima adalah saya sebagai anggota kelompok merasa harus memperkuat keyakinan pimpinan. Saya menganggap bahwa apa yang dikatakan, udah pas itu bos, udah cocok tuh, udah nggak salah lagi pendapat pimpinan itu. Saya tidak kritis terhadap pimpinan saya. Saya tidak pernah membantah. Saya tidak pernah menganggap bahwa pimpinan saya itu silaf. Itu juga adalah gejala groupthink. Jadi kalau kelompok Anda mengalami yang 5 ini, barangkali Anda perlu berpikir keras bahwa kelompok Anda sudah mengalami groupthink. Apakah groupthink bisa dihindari? Tentu bisa. Yang pertama, cara menghindari groupthink yang paling benar adalah menghargai pikiran kritis. Kalau ada anggota kelompok yang kritis terhadap keputusan kelompok, itu justru harus dihargai, ditimbang, dianalisis apakah pikiran yang kritis tadi itu cocok atau tidak. Jangan musuhi, jangan anggap bahwa dia itu tidak kompak. Yang kedua, justru ini saran yang sangat hebat, adalah menetapkan seorang devil advocate. Devil advocate adalah orang yang kita angkat dalam kelompok untuk selalu berpikir negatif terhadap keputusan kelompok. Keputusan kelompok pergi ke A, dia harus mengatakan jangan ke A karena begini. Kalau kelompok mengatakan kita akan makan bakso, dia harus mengatakan jangan makan bakso karena seperti ini. Jadi dia adalah orang yang kita angkat, kita tunjuk untuk selalu berpikiran menegasikan apa yang dikatakan oleh kelompok. Itu namanya devil advocate. Dengan cara seperti itu kita selalu
membuat keputusan yang sudah benar-benar matang dianalisis plus dan minusnya. Dengan adanya devil advocate yang selalu mengkritisi apa yang diputuskan oleh kelompok. Itu paling sedikit 2 cara untuk menghindari groupthink dari kelompok kita. Cara pengendalian konflik yang paling penting adalah konsensus. Konsensus adalah membangun kesepakatan melalui proses komunikasi. Kalau kita kembali kepada definisi konflik tadi itu, konflik adalah karena ketidaksepakatan. Maka konsensus adalah proses komunikasi untuk mencapai kesepakatan tadi itu. Jadi konsensus adalah proses yang panjang, memerlukan waktu. Karena yang ingin kita capai adalah sebuah keputusan yang didukung oleh semua anggota. Semua anggota berkomitmen terhadap keputusan kelompok itu. Jadi konsensus bukanlah sebuah keputusan yang setelah sampai di luar, aku bukan pendapatku nggak gitu, nggak gitu kok. Nggak ada lagi anggota yang mengatakan seperti itu. Kalau kita mengatakan konsensus, maka semua anggota mendukung dan komit terhadap keputusan itu. Seperti yang saya katakan tadi, konsensus memerlukan waktu. Karena akan ada kritik dari banyak orang, akan ada tidak setuju, dan analisisnya sangat panjang. Kalau analisisnya pendek, itu terjadi lagi groupthink. Sehingga sangat perlu waktu untuk mencapai konsensus ini. Konsensus tidak mudah dicapai. Konsensus itu prosesnya panjang. Dan ada 3 unsur yang harus dipenuhi kalau kita ingin mencapai konsensus. Yang pertama adalah bahwa kita harus fokus pada tujuan kita. Konsensus kita bangun agar kita semua bisa mencapai tujuan kita dengan benar. Jangan kita bangun konsensus, tapi konsensus kita itu merusak tercapainya tujuan demi kedamaian gitu. Nggak boleh seperti itu. Kita membentuk kelompok dengan satu tujuan. Sehingga kalau kita membentuk konsensus, maka konsensus itu haruslah berorientasi pada pencapaian tujuan. Yang kedua adalah kita meminta semua anggota kelompok itu berorientasi pada anggota lainnya. Mau mendengarkan ide-ide anggota lainnya. Menganggap orang lain itu penting. Atau dengan satu kata kita katakan be other oriented. Jadi berorientasi pada orang lain, tidak egois, tidak memusatkan perhatian pada diri sendiri. Ini syarat kedua dari pencapaian konsensus. Dan yang ketiga tentu saja konsensus hanya bisa kita capai kalau dialog kita itu jujur. Kalau kita tidak percaya pada orang lain, maka konsensus tidak akan bisa tercapai. Interaksi dan dialog yang jujur adalah syarat yang sangat penting untuk tercapainya konsensus. Mari kita diskusikan lebih mendalam lagi tentang cara-cara mencapai konsensus tadi. Yang pertama, tadi kita sudah bicarakan mengorientasikan kelompok kepada tujuannya. Artinya, mari kita ajak semua anggota kelompok untuk melihat tujuan. Lakukan diskusi dengan metode metadiskusional. Artinya, lakukan diskusi atas diskusi, sehingga semua orang benar-benar berorientasi dan berfokus pada tujuan kelompok. Kalau kita lakukan seperti ini, kelompok kita menjadi bubar. Kalau kita lakukan seperti ini, tujuan kita tidak tercapai. Diskusi-diskusi kayak gitu harus selalu dilakukan sehingga orang, semua anggota fokus pada tujuan. Berikutnya, tunjukkan fakta, bukan perasaan, bukan tuduhan, bukan hayalan. Tapi tunjukkan fakta, bukan soal perasaan saja, bukan opini, tapi fakta. Sehingga orang menjadi objektif, anggota menjadi objektif menganalisis konflik yang dialaminya. Kemudian sarankan berbagai alternatif solusi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begini? Seperti yang saya katakan tadi, tugas seorang pengelola konflik adalah mencari sebanyak mungkin
alternatif untuk solusi. Dan disinilah kita diskusikan dengan anggota kelompok lain. Kalau solusinya begini, ini plusnya, ini minusnya. Kalau solusi yang ini begini, kalau solusi yang ini begini. Jadi kita paparkan dengan jelas berbagai alternatif solusi, dan setiap solusi itu haruslah berfokus pada tujuan terbentuknya kelompok. Yang kedua adalah berorientasi kepada anggota lain. Artinya, setiap anggota harus menghormati dan mau mendengarkan ide anggota lainnya. Kalau prinsipnya adalah pokoknya, itu udah susah tuh. Tidak menyelesaikan masalah itu. Dengan berorientasi kepada anggota lain, kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menyampaikan ide. Setiap orang adalah penting, setiap orang berharga, sehingga dia boleh menyampaikan idenya. Dan kita memandang konflik itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan, bukan situasi menang atau kalah. Ini sering sekali membuat konflik menjadi tidak enak dibuntutnya. Karena kelompok kami menang atau dia kalah dan argumentasi. Bukan itu. Mari kita menyelesaikan konflik dengan cara konflik itu selesai, kelompok kita yang menang. Bukan pihak sana atau pihak sini. Kalau pihak sana, pihak sini yang berkonflik yang menang, maka konflik itu akan ada buntutnya, akan ada yang kalah yang menang, akan keterbelahan yang diakibatkan oleh konflik itu akan tetap terjadi. Kalau kita tidak berpikir kalah atau menang, tapi berpikirnya adalah menyelesaikan masalah, maka konflik itu akan membuat kelompok kita itu lebih baik, bukan terbelah. Berikutnya, kita perlu selalu berorientasi pada kelompok. Sekali lagi, jangan berorientasi pada pihak yang berkonflik, pihak sana dan pihak sini. Tapi berorientasilah kepada kepentingan kelompok. Bicarakan kelompok. Tujuan kelompok menjadi sangat penting, bukan tujuan orang-orang yang berkonflik. Berikutnya, ini sama seperti yang tadi. Mari kita membicarakan sesuatu berdasarkan fakta, bukan opini, bukan perasaan, bukan gosip, tapi fakta. Yang berikutnya, kalau ada konflik diakibatkan oleh kesalahpahaman itu harus diklarifikasi. Sering sekali, seperti saya katakan di awal, konflik hanyalah diakibatkan oleh kesalahpahaman. Dan kesalahpahaman itu harus kita klarifikasi supaya kelompok kita itu naik menjadi sebuah kelompok yang lebih bagus. Prinsip yang ketiga dalam mencapai konsensus tadi adalah membangun interaksi dan dialog yang jujur. Kejujuran menjadi penting. Untuk itu, jangan paksa anggota kelompok untuk mengubah cara pandangnya. Biar dia pada pandangannya dan beritahukan kalau cara pandangnya itu kurang tepat. Dia merubah cara pandangnya sendiri. Jangan Anda paksa. Kalau dipaksa, itu bisa menjadi berbahaya. Kemudian, Anda perlu, sebagai pemimpin kelompok, perlu menghindari teknik-teknik yang mengatasi konflik dengan cara yang tidak benar gitu. Ada orang yang mengendalikan konflik dengan ancaman, dengan menghasut, dengan tipu-tipu gitu. Ini adalah cara-cara menghindari konflik yang tidak etis, tidak benar. Itu membuat dialog yang terjadi tidak jujur. Berikutnya, mari kita hargai dan kita pahami cara pandang yang berbeda. Tadi kita sudah katakan sejak awal bahwa konflik bisa terjadi karena budaya yang berbeda, karena pendidikan yang berbeda, karena macam-macam yang berbeda. Kita pahami saja itu, bahwa ada konflik-konflik itu yang terjadi karena perbedaan latar belakang. Kita pahami saja itu, dan kita dudukkan bersama-sama bagaimana pandangan yang berbeda itu ada dalam komunitas kita, dalam kelompok kita. Berikutnya, hampir sama dengan bagian B tadi ini, berikan kesempatan kepada semua orang untuk terlibat.
Kalau ada orang yang tidak terlibat, ini bisa menjadi bahaya di kemudian hari. Karena dia akan mengatakan, itu kan konsensus kalian, saya nggak ikut di situ. Jadi membangun konsensus yang baik adalah mengusahakan agar setiap orang terlibat dan berkontribusi dalam kelompok. Berikutnya, masih berkaitan dengan yang tadi, setiap kita harus mencari sebanyak mungkin ide, sebanyak mungkin cara jalan keluar untuk mengatasi konflik itu. Kita diskusikan berbagai jalan keluar ini. Kita diskusikan, kita lihat plus minusnya, sehingga kita memilih jalan keluar yang terbaik. Itu dia bagaimana kita membangun dan mencapai konsensus. Baik, saya pikir kita sudah mendiskusikan banyak hal hari ini. Kita sudah mendiskusikan apa itu konflik, bagaimana mengatasinya, jenis-jenis konflik. Seperti yang saya katakan tadi, pelajaran ini gampang untuk diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, Anda perlu melatih diri Anda agar bisa melakukan pengendalian konflik yang baik. Baik, selamat berlatih mengendalikan konflik. Semoga Anda menjadi juru damai konflik yang bagus. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah puasa. Sehat selalu, bersemangat, dan tetap belajar. Terima kasih.